Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Anu Triwahyuni. Saya dengan MPM 2461010 dengan prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu di Universitas Muhammadiyah Metro. Baik guys, di sini izinkan saya untuk memaparkan beberapa materi sebagai berikut. Tonton sampai habis ya guys. Manajemen keuangan adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan menyimpan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Secara singkat, manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan pengambilan keputusan pengelolaan keuangan dan aset keuangan agar tujuan organisasi seperti memperoleh keuntungan maksimal atau memaksimalkan nilai perusahaan dapat mencapai secara efektif dan efisien. Yaitu ruang lingkup utama dalam manajemen keuangan yaitu kegiatan dalam manajemen keuangan. Biasanya berfokus pada 3 keputusan utama, yaitu keputusan pendanaan atau bagaimana cara memperoleh dana yang dibutuhkan suatu perusahaan, misalnya dari pinjaman penerbitan saham atau modal, dan optimal pertimbangan antara hutang modal sendiri. Keputusan investasi yaitu alokasi dana untuk penanaman modal baik pada aset tetap maupun aset keuangan seperti saham atau obligasi, yaitu terus keputusan pengelolaan aset yaitu manajemen atau bagaimana pengelolaan aset yang sudah dimiliki seefisien mungkin. Keputusan mengenal berbagai keuangan kepada pemilik atau penahan laba untuk investasi kembali. Terus ada teori struktur modal, yaitu menjelaskan bagaimana perusahaan menyeimbangkan antara utang dan modal sendiri untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Terus beberapa teorinya yaitu ada teori Modigliani yaitu Miller atau struktur modal yang tidak mempengaruhi nilai perusahaan dalam kondisi pasar sempurna. Terus ada juga teori Trade atau perusahaan mencari keseimbangan antara manfaat pajak, utang, dan resiko kebangkrutan. Terus ada juga itu teori packing order atau perusahaan lebih suka menggunakan dana internal atau laba ditahan sebelum mencari pinjaman di luar. Terus yaitu guys ada teori struktur kepemilikan, yaitu menjelaskan hubungan antara kepemilikan manajer, yaitu manajer mungkin tidak selalu bertindak sesuai kepentingan pemilik ya, tapi sehingga diperlukan mekanisme pengawasan dan insentifnya guys. Terus ada teori dividen itu yaitu menjelaskan kebijakan sebagai laba. Terus itu juga ada teori itu dimasukin ke relevansi ya, yaitu kebijakan dividennya tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Terus ada teori manajemen resiko, yaitu mengatur strategi untuk mengurangi resiko keuangan seperti resiko pasar, kredit, likuiditas, yaitu melalui diversifikasi hedging atau kontak derivatifnya guys. Terus guys, yang terakhir itu teorinya itu ada teori agensi dan korporate, yaitu dia tuh menjelaskan guys pentingnya pengawasan dan transparansi agar manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilikan ke perusahaannya. Nilai waktu uang atau time value of money, yaitu pada nilai waktu uang atau time value of money adalah sebuah konsep fundamental dalam manajemen keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang yang diterima saat ini lebih berharga atau lebih tinggi daripada nilai uang dengan jumlah yang sama yang akan diterima di masa depan. Kenapa? Alasannya itu uang yang dimiliki sekarang dapat diinvestasikan atau ditabung ya guys untuk penghasilan bunga keuntungan. Terus seiring berjalan waktu sehingga jumlahnya akan bertambah di masa depan. Terus konsep ini juga itu dipengaruhi oleh faktor lain seperti inflasi. Terus kita ada 2 faktor konsep utama dalam nilai waktu uang, yaitu yang pertama nilai di masa depan future value atau nilai uang saat ini yang diinvestasikan pada tingkat bunga tertentu akan terjadi berapa di masa depannya akan itu. Terus nilai sekarang yaitu atau present value,
yaitu berapa nilai uang saat ini yang harus diinvestasikan untuk mencapai jumlah tertentu di masa depan. Contohnya nih guys, soal nilai waktu uang for to funding ya, yaitu soalnya ada Anda menabung uang sebesar 5.000 di bank dengan tingkat bunga 6% per tahun yang dihitung majemuk tahunan. Berapakah total uang Anda terus dalam di tingkat bunganya itu sama dengan 6% atau tahunnya 0,0%. Terus periode N-nya itu sama dengan 4 tahun. Di 4 tahun itu yang ditanya itu kan portfolio ya. Terus rumusnya itu kita pakai FV sama dengan VF dikali 1 ditambah I. Terus ini yaitu FV 4 sama dengan 5 juta dikali dengan 1 ditambah 0,04 pangkat 4. Dan hasilnya adalah 5 juta dikali dengan 1,06 sama di pangkat 4, yaitu sama dengan 5 juta dikali 1,26247696, yaitu dimana yang hasilnya 6.312.384,80 seperti itu. Terus nih guys, yaitu ada anuitas. Apa sih guys anuitas? Yaitu anuitas adalah pembayaran atau serangkaian pembayaran penerimaan kas yang jumlahnya sama besar dan dilakukan secara berkala, yaitu secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Contoh umumnya itu adalah cicilan kredit, rumah, mobil, yaitu itu yang dinamakan pembayaran anuitas. Terus premi asuransi tahunan, terus sama juga pembayaran anuitas ya. Terus ada penerimaan uang pensiun bulanan, penerimaan anuitas juga itu guys. Terus sama seperti TVM, anuitas juga memiliki konsep nilai masa depan, anuitas future value of annuity, dan nilai sekarang anuitas itu lebih ini ya guys daripada itunya. Terus yaitu contoh soalnya itu ada seperti Anda berencana menabung nih rutin sebesar 1 juta setiap akhir tahun selama 5 tahun. Jika bank memberikan bunga 10% guys per tahunnya, berapakah total tabungan Anda pada akhir tahun kelima? Terus asumsi tabungan kita bisa dengan pembayaran berkalanya itu berapa? Sama dengan 1 juta loh ya. Terus kita tambahkan dengan tingkat bunga itu 10% atau 0,10. Terus periode tahunannya itu sama dengan 5 tahun. Terus yang ditanya itu kan portfolio ya, yaitu 1 juta, tingkat bunganya itu kan 10% atau 0,10. Terus per 5 tahun, yang ditanya itu kan 5 tahun ya, yaitu perhitungannya itu adalah 1 juta dikali 1 ditambah 0,10 terus tutup kurung 5 kurang 10,10. Terus yaitu hasilnya 161.051 dikurang 1 sama dengan 1000 dikali 0,10 atau 1000 dikali 0,61051 itu sama dengan 1000 dikali 6,1051 atau sama dengannya itu 6,10,5 605,100. Jadi total tabungan Anda pada akhir tahun kelima yaitu adalah 6.105.000. Halo guys, pemaparan kita mungkin hanya sampai di situ. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Mungkin banyak yang kurang ya guys, banyak yang kurang dan mungkin banyak yang kurang mengerti juga. Nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe
video pembelajaran kita kali ini ya guys, dan jangan lupa komen.